Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, salam sejahtera buat kita sekalian. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali dalam permenungan firman Tuhan yang saya percaya kita semua juga yakin bahwa kita akan diberkati olehnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, banyak orang bingung tentang bagaimana peristiwa-peristiwa yang terjadi kita alami sebagai orang Kristen itu apakah memang merupakan takdir atau juga merupakan pilihan manusia yang benar-benar bebas. Dia bisa mewujudkan karena kebebasan untuk memilih sesuatu yang tanpa diintervensi oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan berbicara tentang satu tema hari ini yang saya akan angkat dengan tema takdir atau pilihan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang takdir, maka kita berbicara tentang istilah ini dengan referensi Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, takdir adalah ketetapan Tuhan yang telah ditentukan atau dirancang sebelumnya oleh Tuhan. Jadi suatu peristiwa yang akan terjadi terhadap manusia ataupun juga ciptaannya yang lain, itu sudah ditetapkan atau dirancang oleh Tuhan sebelum peristiwa itu ada, bahkan dari sejak semula oleh Tuhan. Itu adalah takdir atau destiny atau predestinasi. Saudara, sedangkan pilihan adalah satu kebebasan manusia untuk menentukan pilihan sesuai dengan seleranya orang yang bersangkutan. Bapak Saudara, kadang-kadang kita bingung. Kadang-kadang kita tidak tahu pasti apakah memang semua yang terjadi bagi kita orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, sudah ditetapkan oleh Allah sejak sebelum kita lahir. Atau Tuhan sudah merancang sedemikian rupa bahwa nanti satu saat kehidupan seseorang itu akan mengalami sesuatu, sehingga itu bukan karena pilihan manusia, bukan karena kebebasan manusia, tetapi karena kehendak pencipta dari semula. Memang ada banyak ayat yang menyatakan seakan-akan bahwa Allah sudah menentukan nasib seseorang sejak semula sebelum orang itu lahir. Saudara-saudara, kalau kita lihat beberapa ayat tentang takdir, maka ada di dalam Amsal pasal 16 ayat 33. Di sana dikatakan undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Jadi manusia bisa mengundi, manusia bisa menentukan seperti gambling begitu ya. Nanti yang akan jatuh di dalam undi itu yang mana? Misalnya ada dua pilihan antara A dan B, dan ternyata setelah undi itu dilemparkan maka yang jatuh pada posisi A. Maka itu menurut Amsal 16 ayat 23 dikatakan bahwa keputusannya berasal pada Tuhan. Ini seolah-olah apapun yang kita lakukan itu seperti hanya kiasan saja atau tidak sesungguhnya. Yeremia pasal 1 ayat 4 dan 5 dikatakan juga di sana demikian, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, itu adalah firman Tuhan kepada Yeremia, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bangsa-bangsa. Saudara, ini juga satu ketetapan seolah-olah Tuhan sudah merancang bagi kehidupan seorang Nabi Yeremia. Bahkan sejak ada di dalam rahim ibu dari Yeremia, Tuhan sudah mengenal. Jadi sebelum manusia itu punya kesadaran, sebelum manusia itu lahir ke dalam dunia yang nyata, artinya keluar dari seorang ibu atau dari rahimnya, maka Tuhan sudah menguduskan, Tuhan telah menetapkan. Jadi Tuhan sudah menetapkan Yeremia menjadi bangsa sejak semula, saudara. Kemudian di dalam Mazmur 139:16 di sana dikatakan, mataku melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Jadi di dalam kitab Tuhan menurut Mazmur ini, kalau kita baca secara literal, bahwa sudah tertulis semua yang akan terjadi. Bahkan sebelum menjadi anak pun Daud menyatakan bahwa dia sudah tertulis dalam kitab
Tuhan sendiri apa yang akan terjadi. Dari beberapa ayat ini seolah-olah bahwa Tuhan telah merancang, menentukan, dan peristiwa itu tidak mungkin akan berubah bagi manusia yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dan itulah yang dikatakan takdir, saudara. Saudara-saudara, demikian juga dalam perjanjian baru di sana dikatakan sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita, orang Kristen, tentu gereja Tuhan, anggota tubuh Kristus sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Di dalam 1 Petrus 1:20 juga dikatakan demikian, bahwa Yesus telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kita, orang percaya, tentu orang Kristen, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat beberapa ayat baru saja yang kita baca, maka Allah seakan-akan menakdirkan, menentukan sesuatu yang akan terjadi ke depan bagi siapapun yang Tuhan kehendaki, bahwa itu tidak ada perubahan. Tetapi saudara, kalau kita juga baca tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan pilihan manusia, maka kita akan lihat bahwa manusia sesungguhnya boleh memilih yang lain daripada apa yang bukan dikehendaki Tuhan. Artinya, Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan mengatakan bahwa jangan kamu sekali-kali makan buah pengetahuan jahat dan baik yang ada di tengah taman Eden itu. Tapi ternyata Tuhan membebaskan dia juga untuk memilih sebaliknya. Dan faktanya adalah Adam dan Hawa bisa mengambil pilihan yang berbeda daripada apa yang Tuhan mau. Ini adalah pilihan. Jadi memang dua hal ini menjadi satu kontradiktif atau pertentangan. Sebetulnya yang berdaulat Tuhan itu apakah memang manusia hanya sekedar seperti puppet, seperti wayang yang menjalankan tugasnya, tapi sebetulnya Tuhan sudah menentukan. Saudara-saudara, di sana dikatakan kebebasan manusia melalui Amsal 22 ayat 8. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, tergantung. Orang itu kalau mau menabur kecurangan akan menuai bencana. Kalau orang itu akan menabur kebaikan, kejujuran, akan menuai sesuatu yang baik daripada kejujuran itu. Saudara, ada pilihan. Jadi itu tidak ditentukan oleh Tuhan. Ya, Amsal 14 ayat 23 di sana, dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Jadi kalau kita berjerih payah, sungguh-sungguh rajin melakukan segala sesuatu, dan benar-benar kita lakukan karena pilihan kita kepingin melakukan sesuatu yang baik, maka ada keuntungan. Tapi kalau cuma kata-kata belaka akan mendatangkan kekurangan, kecurangan, saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita melihat dua hal yang penting dari apakah manusia kita sebagai orang Kristen sudah ditetapkan bahwa apa yang kita lakukan ke depan itu sudah ditentukan, seolah-olah kita tidak mempunyai nilai di hadapan Tuhan. Yang menjadi persoalan, saudara, kalau Tuhan sudah menentukan sejak semula apa yang akan kita lakukan, bagaimana kita bisa mendapat reward? Bagaimana kita akan mendapat punishment? Tentu itu tidak adil, karena Tuhan memberi kepada orang yang berjasa, tapi juga mengurangi kepada orang yang justru melawan Tuhan. Karena itu saya percaya hari ini Bapak Ibu Saudara, kita belajar firman Tuhan, jangan sembarangan kita mengatakan bahwa semua sudah ditentukan oleh Tuhan, tapi sesungguhnya Tuhan ingin kita semua diselamatkan. Jadi Tuhan tidak akan menghendaki sedikit pun kita tidak diberkati, karena Tuhan ingin supaya kita menerima keselamatan dari Tuhan. Nah, kalau begitu apa yang harus kita katakan tentang hubungan kedaulatan Tuhan, atau yang dikatakan banyak orang takdir, dengan kebebasan manusia? Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan buat kita sekalian Bapak Saudara. Yang pertama, hubungan antara apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan tentang Allah berdaulat dan seolah-olah menentukan segala sesuatu dengan kebebasan manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, Allah itu berdaulat atas segala sesuatu, termasuk makhluk yang diciptakan dengan kebebasan untuk memilih sebaliknya dari yang dikehendaki Tuhan. Misalnya manusia dan malaikat.
Saudara, misalnya Adam dan Hawa, Yunus yang tidak menuruti keinginan Allah untuk maksud baik. Hal ini menunjukkan bahwa Allah bukan dalang yang mengoperasikan pikiran, perasaan dan keinginan manusia secara langsung dalam hal ini. Allah tidak bisa dilihat sebagai agen ataupun aktor atau penyebab atau yang mempermainkan manusia seperti seolah-olah kalau kita lihat pentas wayang kulit, yaitu satu dalang yang memainkan dua peran yang berbeda, padahal yang memerankan adalah satu orang. Jadi seolah-olah kita menjadi boneka. Dengan demikian hidup kita hanya bersandiwara di hadapan Tuhan. Tentu ini bukan yang dimaksud oleh Allah ketika Allah menentukan segala sesuatu untuk manusia. Walau Allah tahu apa yang terjadi sebagai akibatnya, tetapi Tuhan tidak pernah menghendaki kebebasan manusia itu diintervensi atau merupakan satu simbolik saja dan seperti berlaku tidak adil. Yang kedua, manusia tetap bebas dalam memilih tanpa intervensi Tuhan, dalam menentukan pilihannya supaya akibat dari pilihannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Karena barang siapa yang percaya dia akan diselamatkan. Tapi barang siapa yang menolak dan tidak percaya kepada Yesus itu akan dihukumkan. Bahkan sudah dihukumkan. Saudara, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa melalui firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, bahwa Tuhan sesungguhnya tidak mengintervensi saudara. Ketika saudara membuat pilihan-pilihan itu adalah bermaksud supaya saudara bisa mendapat upah kalau pilihan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin demikian juga kalau saudara memilih yang bertentangan dengan keinginan Tuhan, saudara akan mendapat ganjaran sesuai dengan apa yang pantas saudara terima. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah memang kadang-kadang otoriter ataupun berdaulat penuh terhadap orang-orang tertentu, saudara. Ya, terhadap orang-orang tertentu, saudara. Misalnya seperti Paulus, ya. Kenapa Paulus dipilih untuk menjadi rasul? Yang ke-13 demikian kata saya. Untuk menyampaikan berita Injil kepada orang-orang yang di luar Yahudi. Bukankah ada orang-orang Yahudi yang lebih baik dari Paulus? Misalnya seperti Nikodemus yang tidak terlalu frontal, bertentangan dengan Tuhan Yesus, saudara. Tapi justru Paulus dipilih. Nah, ini adalah satu hal yang kita tidak mengerti. Bahwa Allah memang berdaulat untuk memilih dan secara subjektif. Tetapi sebetulnya bukan masalah Allah itu mau menentukan siapa menurut dia. Tetapi yang penting adalah bahwa ini Allah sebetulnya mempunyai maksud dan tujuan ketika orang dipilih secara khusus berbeda dengan yang lain. Jadi Tuhan pun sebenarnya memilih Paulus tetap tidak melepaskan Paulus dari tanggung jawabnya sebagai seorang rasul. Dia tetap dipilih, bukan ditentukan oleh Tuhan. Harus menjadi seperti predestinasi atau takdir sebelumnya. Karena bisa saja sebetulnya Paulus juga akhirnya mungkin tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti juga misalnya Yudas Iskariot, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, memang untuk hal tertentu Tuhan itu berdaulat memilih kita sesuai dengan kehendaknya dan kita tidak bisa intervensi. Tapi yang penting adalah bukan karena Allah pilih kasih, tapi Tuhan mempunyai rencana dalam panggilan setiap orang supaya dia dipakai oleh Tuhan. Walaupun demikian dia tetap harus bertanggung jawab dalam pilihan-pilihan ketika dia dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Musa pun dipilih oleh Tuhan menjadi nabi orang Israel. Tapi Musa dia harus bertanggung jawab ketika dia melakukan kesalahan. Dan dia tidak bisa masuk tanah Kanaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, bukan Allah menentukan dari sejak semula bahwa Musa mesti seperti ini. Tapi juga Musa mempunyai pilihan-pilihan sekalipun dia ditetapkan Tuhan menjadi seorang nabi. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang ketiga adalah memang Allah kadang-kadang subjektif, otoriter dalam menentukan dan memilih seseorang yang seakan-akan pilih kasih. Tetapi yang lebih daripada itu bahwa Allah ingin supaya orang sekalipun menjadi pilihannya tetap bertanggung jawab dalam pilihannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan. Yang terakhir, ketika Allah menentukan segala sesuatu sebelumnya, hal ini harus dimaknai bahwa Allah merancang atau mendesain rangkanya atau wadah.
Jadi Tuhan itu sebetulnya ketika dia menentukan sejak semula, dia hanya memberikan satu penentuan bersifat makro, bersifat global, ya, bersifat umum. Sedangkan isinya, program atau detailnya, kegiatannya itu dilaksanakan, mengeksekusi sesuatu itu ada 1001 kali, 1001 cara bagaimana manusia bisa menentukan kegiatan dan programnya untuk melakukan kehendak Tuhan. Tapi pada intinya adalah bahwa kehendak Tuhan sampai sesuai dengan tujuannya. Oleh karena itu diserahkan kepada pribadi-pribadi masing-masing untuk mengeksekusinya sesuai dengan pilihannya. Dan itu ada ring, saudara. Jadi kehendak Tuhan itu tidak selalu kita maknai bahwa apa yang kita kerjakan pasti persis seperti apa yang Tuhan mau secara detail. Tetapi ada rentang kehendak Tuhan dari batas minimal ya, sampai batas maksimal. Dan itu tidak keluar daripada rencana Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk memahami bahwa apakah takdir atau pilihan renungan kita berubah menjadi bukan apa takdir atau pilihan, tetapi justru takdir dan pilihan itu adalah bagian daripada hidup orang Kristen untuk menjalaninya sesuai dengan kedaulatan Tuhan, maksud dan tujuan Tuhan, dan juga pilihan-pilihan saudara. Jadi saudara nggak usah takut bahwa hidup kita itu dikekang oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan, bahwa kita tidak bisa berubah untuk melakukan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang ditentukan atau lebih buruk, tergantung saudara. Karena itu saudara mau diberkati atau tidak tergantung pilihan saudara. Mengikut Tuhan sampai akhirnya itu pilihan saudara. Dan kita percaya hari ini firman Tuhan, saudara akan diberkati karena pilihan-pilihan saudara. Tapi percaya bahwa pilihan saudara harus merupakan pilihan yang karena Tuhan menolong saudara. Oleh karena kasih karunia, oleh karena firman Tuhan, dan oleh karena Roh Kudus yang ada di dalam saudara dan saya. Nah, firman Tuhan memberkati saudara dan saya. Haleluya. Amin.